bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, bukan hanya zikir. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan ketika mengartikan makna dari ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah. Segala nama atau segala bentuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi itu adalah ibadah. Ya. Apa teman-teman? Segala kebaikan yang Allah cintai dan ridhoi, baik itu yang terlihat ataupun tidak terlihat, ini adalah ibadah. Teman-teman jalan nih, ya jalan kemudian ketemu dengan saudaranya sesama muslim, kemudian teman-teman tebar salam, teman-teman tebar senyum, itu ibadah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, ya, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu bernilai sedekah. Teman-teman jalan, lihat di jalan ada duri, lihat ada batu yang mungkin bisa mencelakai orang lain, teman-teman singkirkan. Itu adalah ibadah. Karena itu adalah sebuah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ya. Dan salah satu juga bentuk ibadah adalah ketika kita berusaha untuk menjadi insan yang baik, menjadi manusia yang baik dalam segala aspek, akhlaknya baik, perangainya baik, kemudian penampilannya baik, semuanya baik. Ya. Dan ketika kita ingin menjadi orang yang baik, teman-teman semuanya, ada hal yang kemudian perlu kita catat, perlu kemudian kita perhatikan. Seperti yang sudah ada di tema tadi, ya, kita menjadi baik, tapi bagaimana kita tidak merasa menjadi orang yang paling baik. Ya, karena ini penting teman-teman semuanya, itu akan kita bahas bersama. Ya. Kenapa penting kita menjadi orang yang baik, kemudian tanpa merasa menjadi orang yang paling baik? Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Najm ayat 32, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuzakku anfusakum." Lanjutannya, "Huwa a'lamu bimanittaqa." Janganlah kalian mengatakan dirimu itu suci. Dialah Allah yang paling mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Ya. Allah Subhanahu wa taala bilang di Quran surat An-Najm itu, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian merasa diri sebagai orang yang paling suci. Allah tuh seakan-akan tuh ngasih pesan yang tersirat bahwasanya jangan pernah ngerasa diri menjadi orang yang paling baik, yang paling bersih kayak gitu. Yang paling bertakwa, yang paling soleh, yang paling alim. Wa a'lamu bimanittaqa, karena sejatinya yang lebih mengetahui siapa yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Allah. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menilai seorang hamba, ya teman-teman, itu bukan dari penampilan kayak gitu ya. Dia ganteng, dia cantik, dia rapi, dia enggak rapi, bukan dari situ. Ya, tapi dari ketakwaan seseorang. Dan yang namanya takwa, teman-teman, takwa itu terlihat atau tidak terlihat? Tidak terlihat. Bukan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling baik takwanya, teman-teman. Ya, jadi kita harus berusaha menjadi orang yang baik. Terus berusaha menjadi orang yang baik, tapi jangan pernah merasa menjadi orang yang paling baik. Ini penting. Dan lihat tadi ya Quran surat An-Najm ayat 32. Ya. Kenapa teman-teman semuanya? Kita nggak boleh menjadi orang yang merasa diri paling baik. Karena ini teman-teman semuanya, kalau misalkan kita ngerasa nih menjadi orang yang paling baik, paling suci, paling alim, itu takutnya nanti akan muncul yang namanya ujub, akan muncul yang namanya sombong, akan muncul yang namanya nanti ada ria dan turunannya. Ya. Misalkan ada santri nih, ada 2 santri. Yang satu rajin tahajud, tapi dia suka ngeremehin orang lain. Sama satu lagi ada seorang santri yang dia mungkin nggak rajin tahajud, tapi dia masih terus berusaha untuk tepat waktu dalam menjalankan sholat 5 waktu, sholat yang fardu kayak gitu. Kira-kira baik yang mana, teman-teman? Ya. Baik yang mana? Yang satu dia sering tuh tahajud, tapi dia suka ngeremehin orang lain. Yang satunya
ya dia biasa-biasa aja, dia masih terus berusaha untuk apa? Untuk sholat fardu tepat waktu kayak gitu. Dia nggak rajin tahajud mungkin, tapi dia nggak ngeremehin orang lain, ya. Maka baik yang pertama atau yang kedua? Ya. Baik yang dia rajin tahajud tapi nggak ngeremehin orang lain, ya. Itu nggak ada dalam pilihan. Itu teman-teman. Ya. Maka kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau berkata, tidak ada yang lebih membahayakan seorang hamba daripada menyangka bahwa dirinya lebih banyak berbuat kebaikan. Saya ulangi, Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan, tidak ada yang lebih membahayakan diri seseorang, ya, daripada dia menyangka bahwasanya dirinya telah banyak melakukan banyak kebaikan. Ya, karena gitu teman-teman tadi, dia bisa ujub, dia bisa ngerasa puas sehingga apa? Sehingga mungkin dia jadi leyeh-leyeh. Kita ngerasa nih, sehari misalkan kita punya target hafalan 1 lembar. Ya kita ngerasa hafalan kita cepat, setengah jam dapat 1 lembar. Kita ngerasa kita ada orang yang paling cepat hafalannya, yang paling baik bacaannya. Setelah selesai kita mungkin menyetorkan hafalan, kita ngerasa puas. Akhirnya apa? Habis itu kita main leyeh-leyeh. Ya, yang lain masih pada berusaha berjuang, ya kita mungkin tiduran atau mungkin apa. Kenapa? Karena merasa udah puas, merasa udah baik kayak gitu. Dan ini nggak baik. Ya, saya ada teman-teman semuanya. Saya pengalaman ketika saya dulu masih santri gitu ya teman-teman. Ada teman saya, dia hafalannya masya Allah tabarakallahu barakallahu fikum. Ini saking masya Allahnya ya. Dia, saya nggak pernah lihat dia kesusahan menghafal kayak gitu. Bahkan ya saya lihat tuh dia jarang apa ya? Jarang lihat dia ngaji kayak gitu. Ya, jarang lihat dia ngaji. Karena dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecepatan dalam menghafal. Dia 10 menit 1 halaman. Ya, 10 menit 1 halaman itu bagi dia sangat mudah kayak gitu. Sedangkan saya waktu itu ya setengah jam aja tuh 1 halaman masih belepotan kayak gitu. 1 jam mungkin baru bisa setoran, ya dia 10 menit cuma baca kemudian dia setor. Allah kasih karunia itu, tapi apa satu teman-teman? Ya dia nggak syukur nikmat itu, dia meremehkan, dia merasa puas. Sehingga apa? Sehingga dia suka merapel. Merapel itu dia menjamak setorannya gitu. Ya, hari ini nggak setor, besok nggak setor, nanti misalkan 3 hari dia baru setor, tapi langsung misalkan 3 halaman 4 halaman kayak gitu ya. Nah, suatu waktu kemudian dia mungkin apa ya, sibuk dan lain sebagainya, ya, ngerasa udah puas dengan kemampuan hafalan yang cepat itu. Akhirnya kemudian apa? Dia keteteran, kesusahan, kemudian teman-temannya sudah banyak kayak gitu ya. Akhirnya dia ngerasa apa ya? Kayak ngerasa tertekan mungkin. Akhirnya dia berhenti, ya. Berhenti, padahal dengan kemampuan yang harusnya dia bisa lebih cepat selesai hafalan setorannya, tapi kenapa? Karena dia merasa puas tadi itu, merasa baik itu tadi, akhirnya dia kemudian berhenti di tengah jalan. Ya, maka jangan pernah merasa atau puas ya dalam melakukan kebaikan atau dalam memperbaiki diri. Ya, itu. Kemudian muncul pertanyaan teman-teman semuanya. Mengapa penting untuk tidak merasa paling baik gitu? Mengapa kita penting untuk tidak merasa paling baik? Ya. Mengapa kita penting untuk merasa tidak paling baik? Yang pertama teman-teman semuanya, itu tadi bisa memunculkan ujub ya, atau berbangga diri atau sombong. Ya, kemudian dia mudah meremehkan orang lain. Ya, aduh aku paling alim, aku sholat tahajudnya paling rajin, kamu enggak, ya. Kemudian hafalanku paling cepat, dia enggak. Hafalanku apa bacaannya paling bagus, dia enggak. Dia ngeremehin orang lain, itu nanti akan gampang ketika dia merasa paling baik. Kemudian yang kedua, akan muncul sifat ria atau ingin dipuji, ya. Karena itu nanti udah turunannya itu, dia ngerasa ya dia udah paling baik, nanti akan muncul dia pengen dipuji nih. Ya, sehingga apa, mungkin dia sudah terbiasa dipuji sama temennya, ketika tidak mendapatkan pujian dia akan marah. Kok aku nggak dipuji sih? Ya, aku ngelakuin kebaikan A, B, C, kok aku nggak dipuji sih?
Jadi nanti akan muncul tuh rasa-rasa pengen dipuji. Ketika seseorang sudah biasa dengan pujian, kemudian itu menjadi tadi penyakit yang namanya ria, pengen dipuji, pengen dilihat. Maka nanti teman-teman semuanya ketika suatu saat dia melakukan kebaikan dan nggak dipuji sama temennya, sama orang lain, dia akan apa? Dia akan kecewa. Ya, dia akan kecewa. Maka teman-teman semuanya penting ya untuk tadi tidak merasa menjadi orang yang paling baik. Ya. Kemudian sehingga nanti akan muncul ya sifat mungkin dia akan sulit menerima kebaikan, menerima masukan karena dia ngerasa udah menjadi orang yang paling baik. Dikasih nasihat, dikasih masukan, dia nggak terima. Kenapa? Dia aku udah baik kok, kamu siapa? Kayak gitu. Ya. Maka teman-teman semuanya dalam sebuah hadis ya riwayat At-Tabrani dalam hadis riwayat Muslim disebutkan yang artinya tidak akan masuk surga orang yang di dalamnya hatinya ada kesombongan walaupun sebiji zarrah atau sebiji sawi kayak gitu ya. Tidak akan masuk surga lah yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya itu sifat apa? Kesombongan. Walaupun kecil. Ya. Kemudian teman-teman semuanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya salah satu muhlikat, 3 perkara yang mampu membinasakan seseorang. Ya, syukhun muta' yaitu kekikiran yang ditaati atau kikir kayak gitu ya. Kemudian hawa nafsu yang diikuti dan seseorang yang merasa kagum pada dirinya sendiri. 3 perkara yang mampu membinasakan orang, kikir. Kemudian yang kedua hawa nafsu yang dia taati, yang dia ikuti, ya suka mengikuti hawa nafsu, ya. Dan kemudian dia yang ketiga adalah seseorang yang merasa kagum pada dirinya sendiri. Ini 3 yang mampu membinasakan seseorang. Ketika dia kikir, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia harta yang lebih gitu ya, dia pelit, dia kikir nggak mau berbagi dengan temannya, dikirimi sama orang tua makanan 1 kardus ya, dia nggak mau bagi-bagi dengan temannya, dia nggak mau berbagi kebahagiaan kayak gitu dengan teman yang lain. Ya, karena kita tuh nggak tahu, bisa jadi ya, mungkin bagi kita ya makanannya itu nggak wah kayak gitu. Belum tentu bagi orang lain bisa jadi itu adalah makanan yang sangat enak kayak gitu. Saya punya teman-teman semuanya, ya, ketika di pesantren, dia sering dikirimi makanan nih sama orang tua. Tapi ketika dikirimi makanan, dia langsung taruh di lemari, dikunci. Dia nggak mau bagi-bagi. Sampai kemudian, ketika makanannya udah hampir expired kayak gitu ya, udah hampir berjamur, baru dia bagi. Bahkan sempat dia buka, kemudian udah berjamur. Sampai kemudian dia mendapat julukan waktu itu julukan makanan basi kalau nggak salah. Kenapa? Gitu, dia tuh nggak mau bagi-bagi, sukanya menimbun makanan, pas udah basi baru dibagi. Ya, sampai kemudian kita udah sampai hafal kayak gitu. Maka teman-teman semuanya, ya jangan menjadi orang yang kikir. Jadilah orang yang dermawan. Ya, ketika misalkan kita diberikan kelebihan harta, kelebihan makanan, ya kita berbagilah kebahagiaan dengan kawan kita. Ya. Kita misalkan, dan bukan dalam masalah hartanya, bisa juga dalam masalah ilmu. Ketika misalkan kita punya metode atau cara menghafal yang efektif, cara murojaah yang efektif, janganlah kita kikir ilmu. Janganlah kemudian kita nggak mau berbagi tips dengan teman yang lain. Ya, itu juga termasuk ya kikir ilmu juga. Kemudian hawa nafsu yang diikuti, suka mengikuti hawa nafsu. Ingat, hawa nafsu itu cenderung kepada keburukan, sebagaimana di juz 13 halaman pertama, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Ya. Karena hawa nafsu itu cenderung mengajak kepada bisu, kepada keburukan. Ya. Itu teman-teman semuanya. Itu jawaban dari mengapa sih kita penting, atau mengapa sih kita nggak boleh menjadi orang yang merasa paling baik. Kemudian muncul pertanyaan selanjutnya, siapa aja sih yang rentan terjebak dalam masalah perkara menjadi ngerasa lebih menjadi yang paling baik gitu.
orang-orang yang rentan terjebak dalam masalah tadi, merasa paling baik gitu. Banyak ya, semua orang bisa terjangkit atau bisa terjebak dalam masalah menjadi orang yang merasa paling baik gitu. Tapi teman-teman, di antara semua orang yang paling rentan adalah pertama adalah seseorang yang baru dalam proses hijrah. Seseorang yang baru dalam proses belajar. Ya, baru hijrah ya, dia baru hijrah menjadi lebih baik. Kemudian apa? Dia udah ngerasa paling benar. Semuanya pokoknya yang nggak sesuai dengan yang dia lakukan, dia salahkan. Ya, padahal mungkin dia belum tahu ya. Mungkin ada pendapat yang lain ya, misalkan kita belajar tentang fikih kayak gitu ya. Jadi orang yang baru belajar hijrah ini sangat rentan sekali merasa menjadi orang yang paling baik, menjadi orang yang paling benar. Ya, kemudian di antara orang-orang juga adalah orang-orang yang diaktif dalam dakwah atau aktivis dakwah kayak gitu. Termasuk di dalamnya penceramah kayak gitu, termasuk diri saya kayak gitu. Ini rentan ya, orang yang mampu kemudian memberikan nasihat kepada orang lain ya, ini rentan bisa merasa menjadi orang yang paling baik. Aku udah biasa bicara kok di depan orang ya, aku udah biasa kok nasihatin orang, jadi dia ngerasa menjadi orang yang paling baik. Ini sangat rentan sekali. Nah kemudian ya, penting untuk kita senantiasa meluruskan niat kita ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita menghafal Al-Quran ya, luruskan niat kita bukan untuk kemudian kita berbangga-bangga di depan orang lain yang mungkin belum menghafalkan Al-Quran ya, ataupun ketika kita hijrah kayak gitu ya, kita harus luruskan niat hijrah kita karena apa, untuk apa. Jangan sampai kemudian kita menjadi merasa paling benar sehingga orang lain yang tidak sesuai dengan kita dia salahkan, jangan sampai. Ya, bahkan sampai sekelas tadi Nabi Yusuf pun dia bilang, wa ma ubarri'u nafsi, aku bukan orang yang paling suci. Ya, sekelas Nabi Yusuf, dia berserah diri, dia bilang bahwasanya wa ma ubarri'u nafsi. Ya, aku bukan orang yang paling suci. Aku bukan orang yang paling suci. Ya, jadi jangan pernah merasa diri menjadi orang yang paling benar. Kemudian muncul pertanyaan selanjutnya, kapan perasaan ini sering muncul gitu ya? Perasaan ngerasa paling baik gitu. Pertama teman-teman, saat dia mendapatkan pujian, ya, mendapatkan pujian dari orang lain, ya maka dia akan mudah di saat itu dia akan mudah merasa menjadi orang yang paling baik. Maka teman-teman semuanya, keikhlasan ini adalah sesuatu yang sangat penting, perkara yang sangat penting. Ya, sampai kemudian teman-teman semuanya, ketika kita benar-benar telaah, ternyata orang yang pertama kali masuk neraka, orang yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala jerumuskan ke dalam neraka itu bukan pembunuh, bukan pezina, bukan pencuri, teman-teman. 3 golongan yang pertama kali masuk neraka sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, itu adalah orang-orang yang melakukan amal kebaikan, bahkan amalnya adalah amalan yang bukan amalan kecil gitu, amalan yang besar, tapi dia niatkan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ya, ada 3 teman, 3 golongan yang pertama kali masuk neraka, atau 3 golongan yang pertama kali dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Yang pertama adalah orang yang dia berperang, kemudian dia mati. Ketika Allah Subhanahu wa taala tanya, ya, dia jawab apa? Ya Rabb, sesungguhnya saya berperang dan saya mati untukmu ya Allah, untuk meninggikan kalimat agamamu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Bukankah engkau berperang, engkau kemudian mati hanya ingin disebut sebagai seorang panglima, sebagai seseorang yang gagah. Ya, akhirnya apa? Dia dijerumuskan ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, didatangkan orang, dia seorang ahli ilmu, seorang qari. Ketika ditanya, ya dia jawab, sesungguhnya saya mengamalkan ilmu, saya mengajarkan ilmu, saya membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Kemudian kata Allah, apakah dia engkau dusta?
Bukankah engkau mengajarkan ilmu, engkau membaca Al-Quran hanya ingin disebut sebagai seorang alim, hanya ingin disebut sebagai seorang qari, kemudian dijebloskan ke dalam neraka. Dan yang ketiga adalah orang yang diberikan karunia harta, dia rajin menginfakkan hartanya tapi hanya karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ya, ingat teman-teman semuanya. 3 amalan ini adalah amalan-amalan yang besar. Dia berperang bahkan sampai mati. Ya, dia korbankan nyawanya, hartanya di jalan sampai kemudian dia terbunuh. Tapi apa? Karena dia ingin disebut atau ingin dipuji oleh manusia, dia melakukan semuanya itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala jebloskan ke dalam neraka. Ya, maka perkara niat ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, dan ingat teman-teman semuanya, pujian manusia itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan. Ya, ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridoan manusia adalah sesuatu yang tidak mungkin kita capai, tidak mungkin kita dapatkan. Wa ridhollahi ghayatun la tudrak. Dan ridho Allah adalah sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan. Idrak mala tudrak, tudrak mala yudrak. Ya. Ketahuilah apa-apa yang tidak boleh kamu tinggalkan, yaitu mencari ridho Allah, dan tinggalkanlah sesuatu yang tidak mungkin kamu capai atau mencari ridho manusia. Karena teman-teman semuanya, kalau misalkan kita mencari ridho manusia, mau kita sebaik apapun, tetap ada orang yang nggak senang ke kita. Mau seburuk apapun, ya pasti banyak yang nggak senang ke kita, kayak gitu. Ya, karena sejatinya teman-teman semuanya, ya, jangankan manusia, Allah Subhanahu wa taala aja yang maha sempurna itu masih diolok-olok oleh orang kaum musyrikin, gitu. Ya. Maka teman-teman semuanya, jangan pernah mencoba untuk mencari ridho manusia. Jangan pernah berharap mendapatkan pujian dari manusia, karena itu sesuatu yang sangat mustahil, tidak mungkin dicapai. Ya. Mau kita sebaik apapun, mau kita kemudian sudah berusaha apapun, ketika yang kita tuju adalah ridho manusia, maka kita akan kecewa. Maka kemudian mungkin kita sering gitu ya scroll dan melihat quotes-quotes kayak gitu, bahwasanya bergantung kepada manusia adalah sumber kekecewaan. Ya, maka ketika misalkan ya kita sudah tendensinya ketika kita melakukan sesuatu yaitu ingin mendapatkan pujian atau pengen mendapatkan simpati dari seseorang, maka kita harus siapkan ruang kecewa di hati kita. Ya, karena sudah pasti ya kita akan kecewa. Tapi ketika yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala, kita menghafal karena Allah, ya bukan karena yang lain, bukan karena pengen dapat beasiswa, bukan karena pengen mendapatkan istri atau suami yang hafiz Quran. Ya, karena teman-teman semuanya, kalau misalkan niatnya sudah melenceng, ya dia hafal Quran biar pengen dapat beasiswa, ternyata ketika dia daftar dan ternyata nggak lolos, ya dia akan kecewa. Ya Rob, aku sudah ngapalin Quran nih lama-lama nih, tapi kok aku nggak bisa dapat beasiswa ya? Dia akan kecewa. Bisa jadi malah kemudian dia nggak murojaah sama sekali setelah itu. Ya, itu teman-teman semuanya. Kemudian selanjutnya, tadi kan kapan ya perasaan ini bisa muncul? Tadi pertama ketika dipuji, kemudian yang kedua ketika melihat kekurangan orang lain. Ini akan muncul tuh perasaan-perasaan merasa paling baik ya, ketika melihat kekurangan orang lain. Ya. Kemudian selanjutnya ketika dia suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ya, aku rajin tahajud, dia enggak. Aku hafalannya cepat, dia enggak. Aku bacaannya bagus, dia enggak. Itu nanti akan muncul tuh di waktu-waktu seperti itu. Ya, ngerasa diri paling baik. Ya, dan tentunya itu adalah adalah waswas syaitan. Ya. Bahkan teman-teman semuanya, kita tahu bahwasanya iblis itu kan ya dilaknat itu bukan karena apa? Bukan karena dia nggak beribadah kayaknya, tapi karena dia ngerasa baik. Bukankah di Al-Qur'an disebutkan ya, ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ketika tatkala Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam, kemudian ya malaikat dan iblis disuruh untuk sujud ke Nabi Adam,
ya, malaikat bersujud, tapi iblis nggak mau. Karena dia ngerasa bahwasanya dia diciptakan dari api, dia lebih baik. Sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya. Maka kemudian dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak taat dan merasa menjadi ciptaan yang paling baik. Ya. Kemudian teman-teman semuanya, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar kita bisa tetap rendah hati, ya, dalam proses untuk menjadi baik? Bagaimana caranya agar kita bisa tetap rendah hati, nggak ngerasa menjadi orang yang keminter, nggak ngerasa menjadi orang yang paling baik, paling bagus, paling benar dalam proses kita untuk belajar terus menjadi baik. Yang pertama teman-teman semuanya adalah dengan cara meluruskan niat. Dengan cara meluruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya ya, setiap amal atau setiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Ya. Niatkan ketika kita pengen berubah menjadi baik, ketika kita nyantri, ya, kita pengen menjadi orang yang lebih baik dalam hal agama, dalam hal akhlak semuanya. Niatkan karena Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, jangan karena niat-niat yang lain. Seperti ingin dipuji tadi ya, atau mungkin pengen mendapatkan kesenangan-kesenangan duniawi dan lain sebagainya. Ya, karena niat ini teman-teman semuanya itu yang nanti akan menjadi landasan seseorang itu bisa istiqomah atau enggak. Ya. Bisa menjadikan seseorang itu istiqomah atau enggak. Itu dari niat. Ketika niatnya sudah benar-benar lurus karena Allah, kita masuk pondok kemudian pengen ngapal Quran karena Allah, niat kita lurus karena Allah, insya Allah akan mudahkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Ankabut ayat 69 atau ayat terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang dia berjahadu fina, berjuang, berusaha di jalan kami, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Allah akan tunjukkan jalannya. Allah akan tunjukkan jalannya. Kita menghafal nih teman-teman. Bisa jadi ya, kita kesusahan dalam menghafal karena apa? Karena niat kita belum benar, niat kita belum lurus. Itu bisa jadi. Ya. Jadi coba kita cek lagi niat kita selama ini, aku ngapal tuh untuk apa sih? Maka kemudian ketika kita masuk pesantren, satu pertanyaan yang penting, kenapa kamu pengen ngapal Quran? Atau motivasi kamu menghafal Quran itu apa? Ya. Usahakan masing-masing di antara kita punya motivasi atau ya, mengapa sih aku ngapal Quran kayak gitu. Di sini semuanya punya enggak? Motivasi kenapa teman-teman atau alasan kenapa teman-teman ngapal Quran? Atau teman-teman mondok punya enggak? Punya, oke. Coba masnya yang pakai peci. Pakai peci semua ya, sorry. Yang nggak pakai peci berarti. Masnya mondok di Pondok Al Hikmah ini niatnya apa? Ingin membanggakan kedua orang tua. Ingin membanggakan kedua orang tua. Masya Allah. Semoga Allah selalu memudahkannya. Bagus. Sampingnya. Tadi udah ketawa ya, padahal udah kayak berharap tidak ditanya kayak gitu. Kenapa? Sekarang motivasi ngapal Quran deh. Di sini pondok tahfidz bukan sih? Tahfidz, oke. Motivasi kamu ngapal apa? Nah kan belum tahu. Mikir dulu. Untuk membahagiakan orang tua. Untuk membahagiakan orang tua. Template banget ya gitu ya. Coba saya tanya banyak. Kamu ya kamu. Ya banyak. Motivasi menghafalmu apa? Membanggakan kedua orang tua. Kayaknya ketika saya tanya semuanya ya, bakalan jawabannya membanggakan kedua orang tua gitu. Harus punya benar-benar yang dari hati ya teman-teman semuanya. Nah, maka PR buat teman-teman semuanya harus punya kenapa sih motivasi teman-teman ya menghafal Quran.
Ya, jangan karena template orang, karena pengen bahagiain orang tua. Iya itu bagus. Tapi teman-teman harus punya motivasi yang benar-benar dari hati. Kenapa aku menghafal Al-Quran? Misalkan, ya Allah aku pengen menjadi keluarga Allah dari kalangan manusia misalkan. Ya, karena ahlul Quran itu ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran itu adalah keluarga Allah dan orang-orang terkhususnya. Siapa ahlul Quran? Dia yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu membaca, mendengarkan, mengamalkan, ya, mempelajari, mengajarkan Al-Quran. Dia ahlul Quran, bukan hanya penghafal Quran ya, tapi penghafal Al-Quran salah satu di antara ahlullah atau ahlul Quran. Ya, itu teman-teman semuanya harus punya. Ya nanti buat teman-teman catat di mushafnya masing-masing gitu ya, karena jangan pernah ngeremehin masalah-masalah sepele seperti ini teman-teman. Karena dulu teman-teman semuanya, saya tuh sempat berhenti menghafal tuh beberapa kali kayak gitu. Karena jujur dulu angkatan saya itu 30. Dari 30 orang yang selesai itu cuma 5. Kenapa banyak yang gugur di tengah jalan? Dan itu membuat saya kayak, aduh ya, kayaknya aku keluar aja deh. Aku pengen sekolah, kemudian pengen ngejar prestasi dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi saya ingat dengan motivasi yang kemudian saya selalu catat di Al-Quran kayak gitu ya. Itu yang selalu mengangkat semangat ketika saya sedang futur kayak gitu. Ingat bahwasanya ya, mimpimu adalah pengen memberikan mahkota untuk kedua orang tua. Ya, kamu pengen menjadi keluarga Allah, ya, dan pengen menjadi ahlul Quran kayak gitulah. Saya catat dan saya ingat selalu bahwasanya masa sih orang tua udah capek-capek kerja buat ngebiayain kita di pondok gitu ya, masa kemudian kita mau lehe-lehe ya, masa kita mau malas-malasan, masa ini balasan kita buat kedua orang tua kita yang sudah selama ini capek-capek kerja kayak gitu. Aku harus semangat ya, aku harus selesai dan ya aku harus bisa berikan mahkota untuk kedua orang tua nanti di akhirat kelak ya. Motivasi singkat seperti ini yang mungkin sering kita remehkan ya, justru itu adalah sesuatu yang mampu membangkitkan semangat kita dikala kita futur teman-teman ya. Maka jangan pernah meremehkan motivasi-motivasi seperti itu. Jadi pertama luruskan niat. Kemudian yang kedua ya, fokus untuk memperbaiki diri tanpa membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Tanpa membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi teman-teman semuanya ya, masing-masing di antara kita itu punya jalannya masing-masing gitu ya, menuju baik gitu. Punya jalurnya masing-masing untuk menjadi baik. Jadi kita nggak perlu untuk kemudian membandingkan proses kita dengan proses orang lain gitu. Ibarat sebuah bunga, kita tuh ibarat sebuah bunga teman-teman ya, akan ada waktu mekarnya masing-masing ya. Jadi jangan pernah kemudian kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Oh dia udah sukses, aku belum. Oh aku udah sukses, dia belum. Kemudian kita berbangga. Enggak, jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain ya, karena masing-masing di antara kita tuh punya proses dan punya tujuannya masing-masing gitu. Ya. Jadi kita fokus pada proses kita. Ibarat kita pengen naik ke lantai 3 itu teman-teman semuanya ya. Ibarat lantai 3 itu adalah tujuan kita. Kita nikmati aja tuh ketika kita menaiki tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5. Jangan kemudian kita tolak-talik kanan kiri. Oh dia lagi santai-santai di sana. Oh dia leyeh-leyeh dan lain sebagainya. Jangan pernah bandingin. Masing-masing di antara kita punya jalannya masing-masing. Ya, tugas kita adalah ya memperbaiki diri. Karena ketika kita tadi ya membanding-bandingkan diri dengan orang lain, nanti akan muncul misalkan insecure lah, dia ngerasa minder lah ya. Oh dia udah umur segini, dia pencapaiannya udah banyak, aku belum. Yang hafalannya dia udah 15 juz, aku baru 1 juz ya. Jangan pernah bandingkan itu. Misalkan kita kesusahan menghafal nih teman-teman, kita kesusahan dalam menghafal ya, jangan kemudian kita lihat teman kita tuh yang hafalannya cepat. Kalau pengen lihat itu teman-teman kita yang di bawah kita yang belum bisa baca Quran, yang baca Quran aja masih belepotan ya, yang baca Quran aja masih panjang pendeknya kesusahan. Lihat di bawah kita, biar apa? Biar kita lebih bersyukur
Alhamdulillah aku masih bisa menghafal sampai detik ini, meskipun ya mungkin kita hafalannya nggak cepet. Kita syukuri, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak semua orang Allah kasih kesempatan untuk menghafal, teman-teman. Ya, jadi teman-teman semua yang ada di sini adalah orang-orang pilihan. Di Quran surat Fatir Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab Al-Qur'an ini kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hambaku. Ya, jadi nggak semua orang. Jadi teman-teman semua di sini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Ya, Allah pengen mewariskan Al-Qur'an kepada teman-teman semuanya. Maka teman-teman syukuri. Salah satu bentuk syukur teman-teman adalah memaksimalkan kesempatan itu. Karena ingat teman-teman semuanya, kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Ketika teman-teman nggak benar-benar maksimalin sekarang, teman-teman bakalan nyesel. Ya Allah, kenapa dulu aku nggak maksimal ya ketika aku nyantri di Al-Hikmah? Ya, kenapa dulu aku nggak benar-benar serius ya ketika aku menghafal dulu di Al-Hikmah? Ya. Orang ini teman-teman, orang yang dia sudah mengerahkan kemampuannya semua, rasa lelah capeknya, kemampuannya untuk menghafal Al-Quran, mungkin dia sudah selesai, dia sudah mungkin dia juga masih ada perasaan kayak ngerasa nyesel. Ya, kenapa aku dulu nggak lebih giat lagi ya? Kenapa aku dulu murojaahnya nggak lebih semangat lagi ya? Apalagi orang yang mungkin dia udah leyeh-leyeh, santai-santai, kemudian yang nggak dimaksimalkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, pasti penyesalan itu akan datang di akhir nanti. Ya, yang namanya penyesalan itu di akhir ya teman-teman. Mungkin sekarang belum merasakan, tapi nanti ketika teman-teman sudah dewasa, ketika teman-teman sudah kehabisan kesempatan itu, teman-teman bakalan merasa bahwasanya, aduh kenapa ya dulu saya enggak bla bla bla, kenapa ya dulu saya enggak bla bla bla. Itu teman-teman semuanya. Maka sebelum teman-teman ya menyesal nanti dari sekarang, yang mungkin menghafalnya ya masih malas-malasan, ya semangat. Ya, semangat. Ya, diseriusi, fokus. Misalkan kemarin ya masih kesusahan dalam menghafal, usaha gimana, kenapa sih aku susah menghafal? Apakah mungkin jam tidurnya kurang teratur, atau mungkin masih sering ngobrol, atau mungkin karena adabnya belum bagus, masih suka melakukan maksiat, ya. Pokoknya hal-hal yang bisa menghalangi kita dalam menghafal Al-Quran. Ya. Salah satu adalah maksiat yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga teman-teman semuanya, ya, perbanyak amal yang orang-orang tuh nggak tahu kayak gitu, atau amal-amal yang tersembunyi kayak gitu. Ya, usahakan. Ya, sampai kemudian saya punya teman, ya, saya punya teman, dia luar biasa teman-teman. Ya, ketika di pondok, teman-temannya sudah mulai menghafal Al-Quran, dia masih berusaha untuk baca Quran lancar. Jadi bacanya belum lancar, jadi belum boleh ngapal. Teman-temannya sudah mulai menghafal, sudah sampai juz 5, ada yang sampai juz 10, dia masih berusaha untuk membaca Al-Quran dengan lancar. Tapi teman-teman semuanya, karena kesungguhan yang luar biasa, kemudian ternyata teman-teman ketika saya benar-benar perhatikan, ada satu amalan yang kemudian dia lakuin yang mungkin orang-orang lain nggak tahu kayak gitu. Ya. Jadi teman-teman semuanya, dia selalu menyempatkan waktunya ketika orang lain sedang tidur, dia bangun. Dia bangun. Kemudian ketika orang-orang sedang bermain, dia ke masjid. Ya, ke masjid. Pokoknya orang-orang lain dia bermain, dia bagaimana caranya biar dia itu bisa mendapatkan waktu yang lebih kayak gitu untuk Al-Quran kayak gitu. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan kepada dia, teman-teman semuanya, akhirnya dia sudah bacanya sudah lancar. Satu hari teman-teman tahu dia bisa menyetorkan hafalannya 5 halaman, ya. Satu hari menyetorkan 5 halaman atau 1/4 juz. Dia selesai dalam kurun waktu kurang lebih 1,5 tahun, 30 juz. Dan mungkin ya dia tasmi juga 30 juz. Ya, dalam sekali duduk. Coba. Kenapa?
kesungguhan, kemudian ternyata ada satu amal yang kemudian orang lain di saat orang lain mungkin ya sedang berleha-leha ya, tapi dia sembunyikan, dia nggak sebar, dia nggak umbar. Aku loh pas kalian lagi tidur aku sholat malam, enggak, dia nggak umbar itu kayak gitu ya. Bahkan mungkin di depan teman-temannya dia ngerasa kayak, oh, kamu aja lah, aku soalnya susah bangun, padahal dia yang selalu bangun tengah malam ketika yang lain sedang tidur. Dia selalu minta dibangunin kayak gitu, padahal dia sudah bangun duluan. Ya, jadi perbanyak amal-amal yang mungkin orang lain nggak harus tahu kayak gitu. Apapun itu, mungkin sholat duha kah, sholat tahajud kah, ataupun amal-amal yang lain, atau mungkin kita sedekah kah, apapun itu. Ya, dan itu bisa menjadi wasilah Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan kita. Atau mungkin ketika kita pengen berdoa, salah satu wasilah yang diperbolehkan adalah berwasilah dengan amal soleh, itu kan boleh. Ya, kita bisa berwasilah dengan amal soleh yang kita lakukan. Kemudian yang keempat yaitu konsisten ya, dan jangan lupa untuk selalu meminta nasihat. Ya, konsisten, istiqomah. Ya, ketika kita pengen menjadi orang yang baik kayak gitu teman-teman semuanya, lakukanlah ya bertahap kayak gitu. Nggak harus langsung banyak. Misalkan kita dalam hal hafalan kayak gitu ya, sedikit konsisten itu lebih baik daripada banyak tapi hanya sekali. Ya, setiap hari misalkan dia cuma hanya bisa menghafalkan satu halaman tapi bisa rutin setiap hari, lebih bagus daripada seseorang yang dia menghafal sehari langsung 1 juz tapi habis itu dia nggak pernah setoran lagi. Ya, maka amal yang sedikit tapi konsisten lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada amal yang banyak tapi hanya sekali aksi. Kemudian terakhir adalah jangan lupa untuk mendoakan orang lain dan dirinya sendiri gitu ya. Pokoknya berdoa. Ya, karena ini teman-teman semuanya, ketika doa kita pengen diaminkan oleh malaikat, ya, syaratnya adalah kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Itu saya dulu sering praktekkan itu teman-teman. Ketika saya kesusahan dalam menghafal, ya karena saya tergolong dalam termasuk tipe orang yang susah menghafal gitu ya teman-teman. Susah hafal tapi cepat hilang kayak gitu. Itu saya selalu doakan teman-teman saya, ya semoga dia dimudahkan ya setorannya, semoga dia dimudahkan murojaahnya tanpa sepengetahuan teman saya. Karena saya berharap kemudian dengan saya mendoakan teman saya, ya tanpa sepengetahuan teman saya yang saya doakan, kemudian diaminkan oleh malaikat. Ya, dan kalau doanya malaikat itu kan ya luar biasa ya. Malaikat itu adalah makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah bermaksiat kepada Allah sekalipun. Disuruh zikir ya udah zikir terus. Disuruh ya mengucap subhanallah ya subhanallah terus sampai seterusnya kayak gitu. Kalau kita kan enggak kayak gitu ya. Kita masih ada potensi untuk memaksiati Allah dan sebagainya. Itu teman-teman semuanya ya. Itu beberapa tips agar ketika kita pengen berproses menjadi orang yang baik ya, tanpa kemudian merasa menjadi orang yang paling baik. Maka teman-teman semuanya ingat bahwasanya hidup itu bukan perlombaan untuk menjadi orang yang terlihat baik. Hidup adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang jujur dan benar-benar berbuat baik ya. Jadi hidup itu bukan perlombaan untuk menjadi orang yang terlihat baik, tapi hidup adalah ya bagaimana kita berusaha untuk menjadi orang yang benar-benar jujur dalam berbuat baik. Berbuat baik dari hati, berbuat baik dari benar-benar dari hati, bukan kemudian karena pengen dilihat, pengen dipuji dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman semuanya ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan diri saya pribadi khususan ya. Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya teman-teman semuanya. Mungkin setelah ini sesi tanya jawab ya, yang sedikit ini semoga bermanfaat. Syukran ala husni hidimamikum ya. Semoga bermanfaat. Syukran ala husni hidimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami memasuki sesi yang selanjutnya, yakni sesi diskusi atau tanya jawab. Kami berikan 2 kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya.
Yang mau bertanya silakan bisa tunjuk tangan. Bukan Ustaz, saya Anita, mahasiswi rumah David Al Ihsan. Izin bertanya. Tanya, bagaimana pendapat Ustaz penghafal Al-Quran tapi masih maksiat? Mirisnya lagi, mereka menceritakan kemaksiatannya dengan bangga. Marak yang terjadi di zaman sekarang, mereka yang berpacaran dengan sengaja dan menyebarkannya di sosial media. Terima kasih Ustaz. Oke, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang bagus, bagaimana pandangan saya terhadap penghafal Al-Quran yang kemudian dia bangga dengan maksiatnya. Jadi dia udah hafal Quran nih, penghafal Al-Quran, tapi dia masih suka bermaksiat, bahkan dia bangga memamerkan kemaksiatannya. Apalagi tadi disampaikan dalam hal masih suka misalkan pacaran kah, entah apapun itu ya, pokoknya segala bentuk kemaksiatan kayak gitu. Oke, teman-teman semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang namanya penghafal Al-Qur'an kayak gitu ya. Yang namanya penghafal Al-Qur'an itu bukan berarti kemudian dia berarti orang yang kemudian paling berpegang teguh dengan Al-Qur'an, itu enggak, belum tentu ya teman-teman semuanya ya. Jadi yang salah tuh bukan hafal Qur'annya kayak gitu ya, tapi itu sebenarnya kembali kepada diri pribadi masing-masing kayak gitu ya. Karena tadi nggak menjamin, karena itu pasti dari awal ketika dia meniatkan menghafal Al-Qur'an, bisa jadi tadi karena apa? Karena niatnya itu masih salah kayak gitu, masih melenceng, pengen mungkin biar mendapatkan tadi mungkin keras kayak gitu ya, mendapatkan pasangan kayak gitu yang soleh, kayak terlihat soleh mungkin kayak gitu ya. Karena soleh harusnya dia nggak pacaran kayak gitu ya. Karena kayak gini teman-teman semua, ada penghafal Al-Quran yang dia hanya sekedar menghafal, kemudian dia nggak masuk dalam Al-Quran, itu nggak berefek untuk dirinya kayak gitu ya, nggak berefek untuk dirinya. Bahkan orang-orang Khawarij itu teman-teman semuanya, mereka banyak di antara yang para penghafal Al-Quran, tapi dia membunuh para ulama gitu. Ya, membunuh orang-orang soleh. Dia banyak di antaranya adalah para penghafal Al-Quran gitu. Kenapa? Karena Al-Qurannya itu hanya sampai kerongkongan saja, nggak sampai ke hati. Ya, dia hafal Al-Qurannya udah hanya sekedar mungkin karena disuruh orang tua kah, karena target pondok kah. Dia nggak amalkan, karena teman-teman semuanya, sejatinya tujuan utama seseorang menghafal Al-Quran adalah agar lebih mudah dia mengamalkan Al-Quran yang dihafalkan. Ya, tujuan utamanya itu. Ya, orang menghafal itu agar lebih mudah mengamalkan Al-Quran, bukan untuk ikut perlombaan, bukan untuk kemudian berbangga diri, bukan untuk daftar kuliah dan sebagainya, bukan. Tapi agar kita lebih mudah mengamalkan Al-Quran, itu tujuan utama menghafal Al-Quran ya teman-teman. Maka kemudian ya di sisi lain ya, saya tuh prihatin kayak gitu ya, dengan di sisi lain senang, di sisi lain juga prihatin. Ya, kan sekarang menghafal Al-Quran itu kan sedang lagi ibaratnya lagi marak-maraknya ya di Indonesia gitu ya. Banyak muncul pondok tahfidz, sekolah-sekolah mungkin sekarang sudah masuk matkul tahfidz kayak gitu ya. Tapi di sisi lain saya miris teman-teman semuanya. Ya, masih banyak kemudian orang yang dia ngakunya gitu ya, dia penghafal Al-Quran tapi masih tadi maksiat. Kenapa? Karena dia mungkin nggak tahu ya esensi daripada kemudian dia menghafal Al-Quran ya. Coba kalau misalkan dia benar-benar tahu bahwa saya menghafal itu untuk diamalkan, malah kan sudah disebutkan wala taqrabuz zina, janganlah kalian dekati zina. Dekati aja itu nggak boleh, apalagi melakukan kayak gitu ya. Dan zinanya itu banyak ya, zina itu banyak.
Salah satunya pacaran itu, ya. Jadi sebenarnya itu balik ke personalnya masing-masing gitu ya. Jadi kalau dari saya ya, itu nggak baik, itu jelas nggak baik kayak gitu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berlindung ya semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu ya teman-teman semuanya. Maka kemudian ketika kita benar-benar lihat ya di antara para sahabat terdahulu ketika menghafal Al-Quran itu mereka tuh sabar kayak gitu ya. 5 ayat mereka belum pindah ketika mereka belum benar-benar bisa ya mengamalkan 5 ayat tersebut. Maka kemudian nggak heran kemudian para sahabat disebut sebagai Al-Quran yang berjalan kayak gitu. Maka kemudian Rasulullah SAW juga disebut ketika ditanya ya, istri Rasulullah ketika ditanya bagaimana akhlak atau sifat Rasulullah SAW, karena khuluquhul Quran. Ya, akhlaknya itu khuluquhul Quran, akhlaknya itu Al-Quran. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW benar-benar yang mengamalkan daripada isi Al-Quran. Ya, jadi ketika ada seorang penghafal Al-Quran kemudian dia masih suka pacaran atau bahkan justru tadi ya berbangga-bangga dengan kemaksiatannya diumbar di media sosial, ya, itu adalah perbuatan yang sungguh tidak baik dan tidak patut untuk kemudian kita contoh, ya. Dan tugas kita adalah apa? Tugas kita adalah ya kita menasehati, tentunya dengan perkataan yang baik. Ya, tugas kita adalah menasehati karena tadi itu ya bisa jadi karena mungkin dia salah niat kah atau mungkin karena pergaulan atau lingkungan itu juga bisa jadi kayak gitu. Mungkin awalnya ya dia ketika di pondok, saya juga banyak punya teman seperti itu, ketika di pondok masya Allah, ketika kemudian dia masuk kuliah mungkin di situ kemudian lingkungannya ya terlalu bebas dan sebagainya, akhirnya kemudian dia pacaran kah, kemudian dia melakukan kemaksiatan yang lain dan lain sebagainya ya. Karena seberpengaruh itu juga lingkungan atau teman. Maka kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ya, almar'u ala dini khalili, seseorang itu tergantung dengan agama temannya, kayak gitu. Saking berpengaruh teman. Ya, maka kemudian kita disuruh untuk mencari teman atau circle yang baik. Ya, bahkan bestie yang ketika kita di dunia saling berteman kayak gitu ya, ibaratnya teman dekat kayak bestie kayak gitu ya. Itu nanti di akhirat akan saling bermusuhan. Al akhillau yauma idzin li ba'din aduun ilal muttaqin. Al-akhilla jamak dari khalil. Khalil itu kan teman dekat. Ya, akan saling bermusuhan di akhirat kelak illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, dia bersahabat atas dasar takwa, saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan kayak gitu. Itu maka berpengaruh, maka cari circle, cari lingkungan yang baik itu sangat penting. Jadi ketika teman-teman nanti sudah lulus dari pondok, nah, pondok kan lingkungannya bagus tuh, ya. Kemudian ketika teman-teman keluar dari pondok, mungkin nanti di kampus kah atau dimanapun nanti teman-teman menginjakkan kaki, ya carilah teman-teman yang baik, circle yang baik, yang tentunya kalau teman-teman basicnya Al-Quran, ya carilah lingkungan atau komunitas yang biar nggak lepas dari Al-Quran, komunitas Al-Quran, menghafal Quran kah, murojaah kah, apapun itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman jumpai ada seorang penghafal Al-Quran kemudian dia masih pacaran, ya, jangan jadikan malah kemudian alah percuma ngapal Quran, ya toh juga masih pacaran, toh juga nggak bisa menjamin jadi baik dan lain sebagainya gitu. Jangan salahkan aktivitasnya gitu ya. Jangan salahkan aktivitasnya, karena menghafal Al-Quran ya sejatinya itu baik dan sangat baik kayak gitu. Ketika dia benar-benar ya sesuai dengan tupoksinya gitu, karena menghafal Al-Quran untuk mengamalkan Al-Quran tadi. Tapi kalau misalkan tadi ya mungkin dia sudah salah niat kemudian dan sebagainya, maka nanti dia itu nanti balik lagi ke pribadi masing-masing gitu. Allah alam, barakallahu fikum. Cik. Baik, satu pertanyaan lagi dari yang Iman, ada yang bertanya? Yang perempuan lalu pada ingin bertanya nih, langsung nggak ada katanya. Ada itu. Insya Allah.
Assalamualaikum. Perkenalkan Tat, nama saya Fuad. Afwan, izin bertanya ya Tat. Jadi hukum meninggalkan teman yang sedang membutuhkan pertolongan, Hukum meninggalkan teman yang sedang membutuhkan pertolongan dari kita yang lebih mampu itu gimana ya Tat? Hukum meninggalkan pertolongan dari teman yang membutuhkan ya, padahal kita mampu kayak gitu. Ya. Itu sangat zalim, sangat jahat sekali. Padahal kita mampu di situ loh. Ya. Coba sebutkan Fuad, siapa yang nggak mau menolong kamu? Fuad. Enggak. Ya. Jadi ketika ada seorang teman gitu kan, bukan Allah sekali lagi itu dalam kebaikan ya teman-teman, sini harus dibawahi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian, bertawunlah kalian dalam hal kebaikan, dan janganlah kalian bertawun dalam hal kemaksiatan atau keburukan. Selagi kita mampu menolong teman kita, ya maka kita harus menolong. Ya, kita harus menolong. Jangan kemudian kita abaikan. Ingat teman-teman semuanya, ketika kita menolong teman kita, maka di akhirat nanti Allah juga akan tolong kita. Ya, bisa jadi dengan kemudian kita menolong teman kita, Allah itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita. Ya. Ya, jadi Fuad, kalau misalkan ada teman ya yang dia bisa nolong, tapi ini jangan nanti ya kalau misalkan pengen utang nih gitu, lagi pengen utang nih, tiba-tiba kamu punya duit kok, ya kok nggak bisa ngutangin aku ya, tapi untungnya untuk apa dulu kayak gitu. Pokoknya ya selagi kita bisa ngebantu teman kita ya maka kita harus bantu kalau kita mampu. Tapi kalau misalkan kita nggak mampu ya kita sampaikan kita nggak bisa bantu ya, tapi kita bisa bantu, misalkan carikan orang yang mungkin bisa membantu dia kayak gitu ya. Jadi nggak boleh kalau misalkan ada orang ya minta bantuan apalagi dalam hal kebaikan ya dan dia mampu, dia nggak nolong ya maka dia dolim teman-teman ya, dia dolim ke temennya itu ya, itu. Dan yang namanya dolim itu kan nggak baik kayak gitu. Pokoknya itu ya, saling bertawun lah kalian dalam hal kebaikan, saling tolong menolong ya. Sampaikan ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan gitu. Ini hal kebaikan kok kamu nggak mau nolong aku sih ya, seperti itu. Allah barakallahu fikum. Sebelum masuk ke sesi penutup, izinkan saya membacakan kesimpulan kegiatan kita hari ini. Yang pertama, luruskan niat sebelum melakukan sesuatu hal. Yang kedua, yakni pujian manusia adalah sesuatu yang tidak mungkin kita capai, dan ridha Allah adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggal. Dan yang terakhir, hidup bukan perlombaan menjadi orang baik, tapi hidup adalah perlombaan untuk jujur berbuat baik. Mungkin masuk ke sesi yang terakhir yakni penutup. Terima kasih kepada Ustaz Wahid Fatur Rahman atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Kurang masuk ke sesi penutup yakni saya akhiri. Saya selaku moderator pamit undur diri. Jika ada salah perkataan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni pemberian kenang-kenangan kepada yang bertugas, kami persilahkan.